Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibrahim Bali Pamungkas, selaku dosen mata kuliah aplikasi komputer bisnis, dan teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Izin saya memperkenalkan diri, saya Irma Wahyuningsi dan rekan saya. Saya Oktria Lingga Fernanda. Saya Dian Nurhayati. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang judi online. Adapun berikut latar belakang judi online, saya persilahkan teman saya, Oktri, untuk menjelaskan. Oke. Latar belakang judi online. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan HP ataupun menggunakan laptop pribadi yang dilengkapi dengan koneksi internet. Kemudian sebagai barang taruhannya ialah berupa uang yang terdapat dalam rekening bank atau akun deposit pribadi pelaku yang nantinya akan menjadi saldo tunai di dalam situs perjudian online. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan dan secara otomatis uang atau saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian dapat memainkan judi online yang diinginkan di dalamnya. Perjudian online secara umum memiliki berbagai macam jenis permainannya, seperti judi bola online, kasino, roulette, dan yang paling dominan dimainkan oleh tersangka ialah judi poker online. Adapun situs-situs lokal perjudian poker online yang sering digunakan oleh para tersangka ini untuk bermain judi online seperti poker88.com, dewapoker.com, dan masih banyak lagi situs perjudian online lainnya. Judi poker online ialah permainan judi di mana segala pertaruhan menang dan kalah ditentukan oleh kartu atau spin pemain. Adanya judi online, para bandar dan pejudi sangat diuntungkan karena dari permainan judi lebih bersifat privasi sehingga resiko tertangkap oleh aparat hukum lebih kecil dibandingkan judi konvensional. Hal itu dikarenakan fasilitas akses serta transaksi yang mudah melalui sistem perbankan elektronik, sehingga menyulitkan penegak hukum dalam menangani praktik perjudian online. Keadaan seperti inilah yang memberikan kesempatan bagi pelaku judi online untuk beroperasi lebih leluasa, karena kurangnya pengawasan dari pihak penegak hukum. Permasalahan ini yang mempengaruhi banyak orang untuk mencoba judi online dengan harapan bisa mendapatkan keuntungan besar. Kegiatan judi online biasanya dilakukan karena pelaku iseng semata demi mengisi waktu luang, serta sebagai mata pencarian untuk menambah uang mereka. Alasan lain bermain judi online dikarenakan ikut-ikutan temannya yang telah terlebih dahulu terjerumus kepada perjudian tersebut. Selanjutnya, alasan mengapa mereka melakukan perjudian online melalui media internet dikarenakan kemudahan untuk mengakses situs-situs perjudian tersebut. Selanjutnya, latar belakangnya dampak judi online. Satu, kecanduan. Kecanduan judi online. Akses mudah ke judi online dapat menyebabkan kecanduan di mana individu merasa sulit untuk berhenti bermain meskipun mereka mengalami kerugian finansial. Kedua, masalah kesehatan mental. Kecanduan judi dapat menyebabkan stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Selanjutnya, dua, dampak finansial, yaitu kerugian keuangan. Individu dapat kehilangan sejumlah uang besar dalam waktu singkat mengakibatkan masalah keuangan yang serius. Kemudian utang. Banyak orang yang kecanduan judi online berakhir dengan utang yang besar karena mereka terus bermain untuk mencoba memulihkan kerugian mereka. Selanjutnya itu kebangkrutan. Dalam kasus yang parah, kecanduan juga dapat menyebabkan kebangkrutan. Tiga, yaitu dampak sosial. Dampak sosial ada gangguan hubungan. Kecanduan juga dapat merusak hubungan dengan keluarga dan teman, menyebabkan pertengkaran dan ketegangan. Selanjutnya isolasi sosial. Penjudi yang bermasalah mungkin mengisolasikan diri dari orang lain, menghindari interaksi sosial karena rasa malu atau fokus pada judi online. Keempat, yaitu dampak kesehatan. Masalah kesehatan fisik, stres, dan kecemasan yang terkait dengan judi online dapat menyebabkan kesehatan fisik serta tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan permasalahan pencernaan. Yaitu kemudian kesehatan mental. Penjudi bermasalah
beresiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan seperti depresi, kecemasan, dan bahkan berpikiran untuk bunuh diri. Selanjutnya di rumusan masalah. Transaksi judi online warga Indonesia menembus rekor tertinggi pada tahun lalu berdasarkan data Pusat Pelaporan atau Analisis Transaksi Keuangan, yaitu PPATK. Transaksi judi online warga Indonesia mencapai 327 triliun pada tahun 2023. Jumlah ini tuh melonjak signifikan, yaitu sekitar 230% dari 104,41 triliun pada tahun 2022. Secara historis, jumlah itu bahkan jauh melambung tinggi dalam waktu 5 tahun terakhir. Transaksi judi online warga RI tercatat sudah melejit, yaitu sekitar 8.136,77% dari tahun 2018, yang hanya sebesar 3,97 triliun. PPATK juga mengungkapkan para pemain judi online di balik angka transaksi ratusan triliun itu terdiri dari 2,7 juta orang pengguna. Sebanyak 219 juta diantaranya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah dengan profil pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, dan pegawai swasta. Sementara dalam 3 bulan pertama 2024, transaksi judi online warga Indonesia sudah mencapai 100 juta pengguna. Selanjutnya, dijelaskan dengan rekan saya, Dian. Bahkan dilansir dari tribunbanten.com, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Aris Setiadi memberi respon soal staf Kementerian Komunikasi dan Digital yang terlibat judi online. Bahkan Budi menyebut bahwa aparat patut diapresiasi karena membongkar kasus tersebut. Sebagaimana diketahui, polisi telah menangkap 11 staf Kemkomdigi atas tuduhan melindungi situs judi online. Total ada 14 orang yang ditetapkan kepolisian sebagai tersangka. 3 diantaranya adalah warga sipil. Bahkan Budi diketahui menjabat sebagai Menkominfo pada tahun 2023 sampai 2024 dan menghadapi masalah judi online. Selama bertugas, Kominfo yang dipimpin Budi disebut memutus akses 3,8 juta konten judi online antara tanggal 17 Juli 2023 sampai 9 Oktober 2024. Kementerian yang dipimpin Budi juga memblokir setidaknya 31.751 sisipan halaman pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintah. Namun Pak Budi ini dia mengaku supaya itu belum cukup untuk pencegahan aktivitas judi online. Ada yang tidak dilakukan di dalam negeri, bahkan ini di lintas benua, di lintas batas, ada juga yang dilakukan tidak melalui bank, sehingga ada yang perlu pendalaman dan penelusuran rekening bank lebih jauh, termasuk apabila dilanjutkan pemindahan buku dan lain-lain, kata beliau. Oleh karena itu, menurutnya perlu dilakukan penyelesaian secara menyeluruh melalui koordinasi lintas kementerian dan lintas lembaga. Bahkan sekarang, OJK akan memblokir rekening orang yang terdeteksi pernah bermain judi online. Terlansir dari CNBC dan IDX Channel, pemerintah memang sedang berusaha untuk memberhentikan judi. Judi online di Indonesia sendiri sudah mencapai 2 triliun dan Kominfo sudah meng-take down 60.582 konten judi online. Jika dilihat masih ada, berarti jumlah total lebih banyak lagi. Bahkan Kominfo juga bekerja sama dengan OJK untuk memblokir rekening orang yang bermain judi online. Sejauh ini sudah 400 lebih rekening yang dan sepertinya akan lebih banyak lagi. Karena dari pihak bank juga akan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Dan semua kerjasama supaya judi online di Indonesia bisa hilang, kalau rekening sudah diblokir, rekeningnya terkunci dan uangnya tidak bisa diambil dan tidak bisa ditransfer. Baik, untuk kesimpulan ya, akan dilanjutkan oleh Kak Irma. Baik, kesimpulan, judi online merupakan fenomena yang berkembang pesat di era digital, didorong oleh kemajuan teknologi dan kemudahan akses internet. Meskipun menawarkan hiburan dan potensi keuntungan bagi sebagian pihak, judi online membawa dampak negatif yang signifikan seperti kecanduan, kerugian finansial, pelanggaran hukum, serta gangguan sosial dan psikologis. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan yang holistik, melibatkan penguatan regulasi, edukasi masyarakat, dan pengawasan teknologi. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah, komunitas, dan pihak swasta sangat penting
untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan meminimalkan dampak negatif judi online. Dengan upaya kolektif, diharapkan resiko yang ditimbulkan oleh judi online dapat ditekankan sehingga kesejahteraan masyarakat terjaga. Semoga presentasi dari kami bermanfaat bagi rekan-rekan yang semua yang menonton. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi tersebut. Selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,